Tidak repot. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izinkan kelompok kami yaitu kelompok 4A dari mata kuliah Teknologi Bersih ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan studi case penerapan teknologi bersih pada industri pengelocoran pada logam. Mungkin sebelum masuk di materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu Dimas Tribawono dengan NIM 13221025 dan juga rekan-rekan saya. Saya Rizi Dwi Nur Indasari dengan NIM 13221019. Saya Hardiansyah dengan NIM 13221032. Saya Muhammad Musfi Fadilah dengan NIM 13221054. Masuk ke latar belakang, jadi penerapan teknologi bersih menjadi penting tidak hanya untuk mengurangi beban lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan daya saing produk. Selain itu, strategi ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2045, khususnya pada tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan tujuan ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, evaluasi proses produksi downlight aluminium pada UPT Logam Yogyakarta melalui pendekatan LCA dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang titik-titik kritis lingkungan dan strategi pengurangan dampak yang dapat diterapkan secara nyata di industri. Next. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama untuk menganalisis dampak lingkungan dari proses produksi downlight aluminium dengan menggunakan metode life cycle assessment atau LCA. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi lingkungan dan potensi pencemaran yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan teknologi bersih di UPT Logam Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan alternatif strategi produksi bersih serta penerapannya guna mengurangi dampak lingkungan dari industri logam tersebut. Ya, selanjutnya adalah gambaran umum industri UPT Logam Yogyakarta. Jadi UPT yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berfungsi sebagai pusat layanan teknis bagi industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang manufaktur logam. Fokus utama dari UPT ini adalah produksi komponen logam melalui proses pengecoran dan pencetakan, khususnya berbasis bahan aluminium. Salah satu produk unggulan yang diproduksi oleh Downlight Aluminium, yang banyak digunakan dalam sistem pencahayaan interior. Jadi di sini ada gambaran umum industri. Di sini ada proses-proses pembuatan downlight aluminium. Yang pertama adalah proses peleburan dan pencetakan. Tahap awal di mana batangan aluminium dilebur menggunakan mesin die casting toyo yang memanfaatkan energi listrik gas LPG sebagai sumber energi. Lalu ada proses pengidraan. Proses lanjutan untuk merapikan permukaan produk setengah jadi menggunakan mesin gerinda. Lalu ada proses pengamplasan. Setelah digerinda, produk dilanjutkan untuk proses pengamplasan untuk menghaluskan permukaan aluminium. Selanjutnya ada proses perubangan. Tahap ini dilakukan untuk memberi lubang pada bagian bawah produk sesuai dengan desain lampu yang diinginkan. Lalu adalah terakhir proses tuning atau finishing. Proses ini menggunakan alat sederhana seperti amplas, spons, dan kain yang digerakkan oleh tenaga listrik. Berikut adalah hasil analisis dampak lingkungan, di mana
Terdapat 7 kategori utama dampak lingkungan yang dianalisis. Yang pertama ada global warming potensial. Kategori GWP ini terbesar berasal dari penggunaan batangan aluminium dengan nilai 355 kg eh, CO2. Kemudian untuk acidification potensialnya itu didapat dari penggunaan batang aluminium dengan nilai 1,32 kg. Kemudian eutrofication-nya eutrofication potensialnya itu didapat nilainya yaitu 0,087 kg fosfat. Kemudian ozone layer depletion potensial didapat nilainya itu sebesar 5,36 pangkat 5,36 kali 10 pangkat min 3. Kemudian abiotic depletion ADP elementsnya didapat nilainya 1,11 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Kemudian abiotic depletion ADP fosil didapat dari batangan batangan aluminium dengan total 3.870 mj. Kemudian HTP-nya didapat dari penggunaan batang aluminium dengan nilai 1.320 kg DCB. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi di UPT Logam Yogyakarta, di mana menyusun strategi untuk meminimalisir dari dampak 7 kategori tersebut, di mana GWP ini menggunakan aluminium daur ulang, mesin hemat energi, optimalisasi peleburan, serta energi alternatif seperti panel surya. Kemudian acidification potensial ADP, memperbaiki ventilasi dan filtrasi udara di area peleburan dan pengaplasan, menggunakan bahan bakar rendah sulfur, serta melakukan monitoring kualitas udara secara rutin. Kemudian ada eutrophication, di sini untuk limbah logam mencegah limbah logamnya itu untuk menyediakan sistem terpisah limbah cair dan padat, pengumpulan bubuk aluminium secara rutin yaitu limbahnya, serta mendaur ulang limbahnya atau untuk menjual kepada pengepul. Kemudian ODP-nya yaitu menggunakan teknologi peleburan tertutup ramah lingkungan, menggunakan bahan bebas zat perusak ozon, dan evaluasi rutin emisi gas buang. Kemudian ADP elementsnya di sini memanfaatkan sistem aluminium dari produk cacat dan scrap, mengurangi sisa bahan dengan efisiensi cetakan, serta melatih operator untuk meminimalkan kesalahan produksi. Lalu abiotic depletion fosil, ADP fosil, mengalihkan energi ke sumber energi terbarukan seperti solar panel, penggantian mesin lama dengan mesin hemat energi, serta pengaturan jam operasional. Dan yang terakhir yaitu HTP, menyediakan APD lengkap seperti masker dan pelindung mata bagi karyawannya, memasang sistem hisap debu dan ventilasi yang baik, serta mengelola limbah beracun sesuai produk limbah B3. Baik, mungkin kita di pembahasan selanjutnya itu mengenai analisis penerapan teknologi bersih setelah penerapan teknologi bersih di UPT Logam Yogyakarta, yang dimana UPT Logam Yogyakarta sendiri mengoptimalkan penggunaan aluminium daur ulang dan efisiensi energi dalam produksinya dengan metode life cycle assessment atau biasa disebut dengan LCA. Itu digunakan untuk menganalisis konsumsi energi, emisi, dan dampak lingkungan di tiap tahap produksinya. Yang dimana hasilnya ini sangat membantu untuk mengidentifikasi titik kritis serta merumuskan strategi pengurangan limbah dan meningkatkan efisiensi suatu energi. Serta membangun kesadaran dan pentingnya keberlanjutan aktivitas industri. Selain itu, mengurangi pencemaran. Langkah ini juga
meningkatkan citra perusahaan, kepercayaan konsumen, dan peluang kerjasama dengan mitra yang sangat peduli akan lingkungan. LCA juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mencegah potensi sanksi di masa yang akan datang atau masa depan. Oke, next slide-nya. Baik, dari pembahasan yang telah kita lalui, mungkin di sini ada suatu kesimpulan yang didapat, di mana proses produksi downlight aluminium di UPT Logam Yogyakarta masih menimbulkan berbagai dampak lingkungan, terutama akibat penggunaan bahan baku batangan aluminium dan konsumsi energi dan listrik serta LPG, di mana dampak terbesar yang teridentifikasi melalui metode Life Cycle Assessment atau biasa disebut LCA ini meliputi global warming potensial atau GWP, acidification potensial AP, dan human toxicity potensial HTP, kemudian penerapan teknologi bersih yang mencakup optimalisasi bahan baku daur ulang, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah telah mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan efisiensi operasional suatu industri ini. Di mana pendekatan ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya pada aspek konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta penanganan perubahan iklim. Next slide. Di sini kita masuk ke saran. Mungkin ada beberapa saran yang dapat kita ambil atau kita sarankan, yaitu UPT Logam Yogyakarta disarankan agar terus mengembangkan inovasi dalam proses produksinya dengan fokus pada efisiensi energi dan daur ulang, yang dimana pada bahan baku. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan kepada tenaga kerja juga perlu ditingkatkan guna memperkuat budaya kerja yang ramah lingkungan. Setelah itu, integrasi sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan industri, serta pemanfaatan data LCA secara berkala perlu dilakukan untuk memantau perkembangan dan merancang kebijakan mengenai pengurangan dampak lingkungan secara lebih tepat dan terukur. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.